Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan kita pada hari ini. Kiranya damai dan sukacita tetap melimpah dalam kehidupan saudara. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini dibacakan oleh Krismawati Beru Situmorang. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis pada Markus 10 ayat 26 sampai 27. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikian firman Tuhan. Terima kasih Krismawati yang sudah membacakan firman Tuhan pada hari ini. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan yang telah kita dengar berkata, siapakah yang akan diselamatkan? Itu adalah pertanyaan salah satu seorang murid Tuhan Yesus. Pertanyaan ini muncul di saat ketika ada seorang yang kaya yang melakukan hukum Taurat, tetapi dia belum memprioritaskan Tuhan. Maka sebagai bukti bahwa dia betul-betul sudah mempraktekkan apa yang dilakukan di dalam hukum Taurat itu, maka Yesus berkata kepada orang yang menghampirinya, "Kau juallah milikmu dan berikan kepada orang lain." Lalu orang yang menghampirinya merasa kecewa karena apa? Karena dia adalah seorang yang kaya. Dan Yesus melanjutkan juga perkataannya, alangkah sulitnya seorang yang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kira-kira kenapa Yesus mengatakan hal tersebut? Apakah memang orang kaya sulit masuk kerajaan Allah? Ataukah orang miskin gampang masuk kerajaan Allah? Saudara-saudaraku yang terkasih, bukan di situ persoalannya. Bukankah apa yang kita miliki di dunia ini bagian daripada berkat Tuhan? Tetapi mengapa Yesus mengatakan alangkah sulitnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah? Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita boleh kaya, tetapi jangan menjadikan apa yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki menjadi hal yang utama di dalam hidup kita. Kita tidak pernah memprioritaskan Tuhan di atas apa yang telah kita miliki. Dan kekayaan itu akan semakin menjadi berkat apabila kita mampu berbagi dengan orang lain dan kita menjadi berkat kepada orang lain. Ketika kita sudah berbuah, maka haruslah juga berbuah kepada orang lain. Jangan hanya berbuah untuk diri sendiri. Sebab apa saudara-saudara? Kalau berbuah untuk diri sendiri sebenarnya buah itu akan busuk sendiri dan tidak akan berarti apa-apa. Maka oleh sebab itulah Yesus berkata kepada orang kaya yang menghampirinya, juallah milikmu dan bagi-bagikan kepada orang miskin. Itu artinya supaya apa? Supaya dia menjadi berkat juga kepada orang lain, berbuah kepada orang lain. Saudara terkasih, kita kembali kepada pertanyaan murid-murid Tuhan Yesus, siapakah yang akan diselamatkan? Yang akan diselamatkan sebenarnya orang-orang yang mau memprioritaskan Tuhan di dalam hidupnya. Bukan memprioritaskan kekayaan di dalam hidupnya. Orang miskin sekalipun kalau tidak memprioritaskan Tuhan dan hal-hal yang rohani di dalam hidupnya akan tetap masuk neraka. Maka saudara-saudara yang menjadi kesimpulan bahwa tentang siapa yang diselamatkan adalah orang-orang yang mau memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya dan hal-hal yang rohani di dalam hidupnya. Itulah sebabnya Yesus juga berkata di ayat yang ke-27, segala sesuatu mungkin bagi Allah. Orang kaya sekalipun kalau dia memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya dan hal-hal yang rohani, sangat dimungkinkan untuk masuk surga. Orang miskin sekalipun kalau tidak mau memprioritaskan Tuhan di dalam hidupnya, sangat mungkin juga masuk neraka. Maka saudara-saudara, siapakah kita saat ini? Apakah kita orang-orang yang sudah memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita?
dan hal-hal yang rohani di dalam hidup kita, maka kita jawablah di dalam hati kita. Kalau belum, mari bergerak terus memprioritaskan Tuhan dalam hidup. Kalau sudah, terus dilanjutkan apa yang sudah kita kerjakan di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran firman-Mu yang telah mengajarkan kami, supaya kami selalu memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kami dan hal-hal yang rohani. Bapa di surga, demikianlah juga membaca firman Tuhan, Krismawati Burustumorang. Tuhan kiranya memberkati hidupnya, dan Bapa di surga dia memiliki kerinduan untuk mendapatkan pekerjaan baru yang lebih baik lagi. Kiranya Bapa di surga Engkau tunjukkan jalan-jalan baginya. Kiranya Engkau tetap Bapa di surga memberkati apa yang menjadi rencananya Tuhan. Dan kami berdoa buat orang tua saudara kami, Krisma di kampung. Biar Tuhan Engkau tetap memberkati, memberikan kesehatan panjang umur apapun yang dikerjakan. Kiranya juga Engkau berkati Bapa supaya bisa tetap menjadi saluran berkat bagi keluarga. Dan Bapa yang baik, demikianlah saudara kami di tengah-tengah aktivitasnya, Tuhan selalu menyertai. Dan kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat Tuhan, sebelum melakukan aktivitas, biarlah semuanya selalu menyerahkan diri kepada Tuhan, dan Tuhan tetap menjadi prioritas di dalam kehidupan jemaat-Mu, supaya mereka Tuhan bisa terus-menerus melakukan apa yang baik di mata Tuhan, dan terus-menerus menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan setiap hari. Dan Bapa di surga, kalau ada jemaat Tuhan yang sakit, kiranya Engkau tetap sembuhkan. Dan kalau ada jemaat Tuhan yang dalam kelemahan, Engkau tetap menguatkan mereka Tuhan. Dan Bapa di surga, kami tahu ada banyak sekali Bapa di surga dosa-dosa kami. Ampunilah kami supaya kami layak menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.